Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Zinka Nila yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di program Inspirasi Pagi. Dan tema kita hari ini pemirsa ialah pabrik kelapa sawit komersil dan kebermanfaatannya untuk masa depan petani sawit. Sudah bersama saya di sini para narasumber luar biasa, mulai dari Bapak Kusharyanto Atmopawiro, ialah Kepala Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Zizi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian di sebelahnya ada Bapak Dr. Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif PASPI. Selamat pagi Bapak, apa kabar hari ini? Baik, Baik. terima kasih. Oke, dan di sebelah saya ini ada Dr. Gulat M.E. Manurung, selaku Ketua Umum DPP Apkasindo. Selamat pagi Bapak. Pagi. Baik kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sebelahnya ada Profesor Dr. Almasdi Syahza, peneliti LPPM Universitas Riau. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Zizi. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan pemirsa, ini kita akan membahas pertama dari Pak Kusharyanto terlebih dahulu. Bapak, diketahui bahwa Ombudsman RI ini telah melakukan kajian mengenai kehadiran PKS komersil atau PKS tanpa kebun ya Pak, dan kebermanfaatannya terhadap hajat hidup orang banyak, terutama ini petani sawit. Bagaimana tanggapan Bapak? Oke, sedikit agak ke belakang ya Mbak Zizi ya, bahwa systemic review atau kajian kebijakan yang dilakukan oleh Ombudsman itu adalah mengkaji hulu hilir tata kelola industri sawit. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa ternyata dalam perkembangannya kebun kelapa sawit itu kan makin bertumbuh. Awalnya ada plasma inti, yang barang tentu di situ ada pabrik kelapa sawitnya. Nah, kemudian ada muncul perkebunan swadaya, yang barang tentu produksi TBS-nya ini perlu ada tampungannya. Maka kemudian ada izin pabrik kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, kita juga harus melihat bahwa keseimbangan pasar TBS, bagaimana kemudian rantai pasoknya itu bisa memberikan efektivitas supaya ada keberimbangan antara produksi dan pemrosesan TBS ini, maka memang perlu ada keseimbangan antara dua jenis pabrik kelapa sawit itu. Begitu. Nah, diharapkan nanti dengan adanya pabrik kelapa sawit yang bisa menampung seluruh produksi TBS di perkebunan kita itu, maka terjadi efisiensi atau optimalisasi produksi gitu ya. Nah, kondisi saat ini sebenarnya produksi TBS dari kebun kita itu sebenarnya masih belum tertampung. Jadi masih diperlukan investasi untuk perkebunan kelapa sawit. Tetapi memang kalau dilihat dari proses administrasi perizinannya memang harus tetap ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam untuk membangun pabrik kelapa sawit itu. Nah, keberimbangan itulah karena kita berbicara hulu hilir, kita juga harus berbicara environment atau ekosistem. Ekosistem bisnis industri di kelapa sawit itu harus ada keseimbangan antara produksi dan proses pasca panen lah kalau kemudian ini dari sudut pandang pertanian. Baik. Begitu. Agar tidak berlebihan tentunya ya Pak hasil produksinya. Iya, harus berimbang. Baik, saya berlanjut ke Dr. Tungkot. Ini, Dokter, apakah benar kehadiran PKS komersil ini merusak kemitraan plasma inti? Dan apakah ada hubungannya antara pencurian TBS dengan kehadiran PKS komersil? Nah, hasil studi kita di PASPI itu menunjukkan tidak ada serta-merta yang seperti itu. Justru kehadiran dari PKS komersil ini menjadi solusi bagi industri sawit, solusi bagi petani sawit, dan juga solusi bagi PKS konvensional yang selama ini dituding oligopsoni. Dengan kehadiran PKS tanpa kebun ini atau PKS komersil ini, itu menarik struktur pasar TBS di pedesaan dari yang tadinya oligopsoni menjadi lebih bersaing. Nah, ini artinya sebenarnya kehadiran PKS tanpa kebun ini atau yang komersil ini ya justru membantu PKS yang konvensional gitu ya. Nah, dari segi petani ternyata kehadiran PKS komersial ini di sekitar petani swadaya ini memberikan benefit yang luar biasa bagi petani sawit tapi juga bagi masyarakat sekitar gitu. Bagi petani sawit, menurut hasil survei kami mengatakan bahwa
dengan kehadiran PKS komersil di tingkat petani, itu membuat harga TBS-nya lebih tinggi yang diterima oleh petani. Kami hitung-hitung, itu kira-kira perbedaannya sekitar 10%. Wah, luar biasa, Pak. Kalau kami hitung-hitung dengan volume se-Indonesia, ada 10 triliun rupiah yang tadinya itu habis untuk pengangkutan, ini kembali kepada petani. Itu luar biasa. Baik. Nah, apa dampaknya kepada masyarakat sekitar? 10 triliun ini, yang tambahan ini, ya, kalau kita lihat itu pengeluarannya petani, itu sebagian besar itu untuk pangan, untuk sekolah, untuk kesehatan, dan juga untuk belanja sehari-hari. Nah, 10 triliun ini multiplier efeknya akan memutar ekonomi pedesaan. Gitu. Baik. Dan ini akan menciptakan banyak multiplier di pedesaan. Banyak Tapi juga manfaatnya ya, Pak? Ya, banyak nanti? manfaatnya, termasuk juga soal lingkungan. Betul. Karena TBS yang tadinya itu panjang sampai ke sana jauh, ini adanya kehadiran PKS komersil di tingkat petani, ini jaraknya makin pendek, hampir rata-rata 50%. Baik. Itu berarti mengurangi emisi. Jadi segi lingkungan juga terbantu dengan kehadiran daripada PKS komersil di dekat Oke. petani. Dokter, kita berlanjut nih ke Dokter Gulat. Ya. Selaku organisasi petani sawit, Dokter, yang perwakilannya cukup banyak di Indonesia ya, 25 provinsi dari Aceh Ya. hingga Papua. Tentu sangat mengetahui ya kondisi di lapangannya tentang manfaat kehadiran PKS komersil ini. Bisa dijelaskan, Dokter? Ya, kalau saya melihat tidak ada satu kata pun yang meniadakan peran manfaat dari PKS tanpa kebun ataupun PKS komersil ya. PKS komersil itu yang tidak memiliki kebun inti dan plasma, itu definisinya. Sedangkan PKS konvensional, PKS yang terintegrasi dengan inti dan plasma. Dari situ saja sudah bisa kita definisikan bahwa Apkasindo yang membawahi dua tipologi petani, petani swadaya dan petani bermitra. Petani bermitra ini selamat dengan adanya inti dan plasma yang luasnya itu kurang lebih 420.000 hektar. Sedangkan petani swadaya yang di sini itu luasnya 6,4 juta hektar. Tidak ada kemitraan yang didapat. Artinya dia jual harian. Nah, dengan kehadiran PKS tadi yang seperti dikatakan Dr. Tungkot dan Pak Kus juga sudah menjelaskan di awal, itu menggambarkan sebenarnya nggak ada yang salah. Bahkan ini menjadi boom ekonomi kerakyatan di bawah di desa. Seperti yang banyak juga kami alami sebelum adanya PKS komersil ini, itu petani swadaya itu nggak lebih dari seperti anak tiri. Ketika PKS inti plasma sudah cukup buahnya, kami petani swadaya itu disuruh pinggir busuk, tidak laku. Nah, sekarang petani swadaya terlambat ngantar buahnya ke pabrik komersil, itu udah ditelepon sama pabrik. Nah, ini kan cara memanusiakan manusia. Nah, makanya saya paling tidak suka kalau misalnya dipersoalkan hal-hal yang nggak perlu. Sudahlah, masih banyak yang harus kita pikirkan. PKS inti plasma atau PKS konvensional, PKS tanpa kebun atau PKS komersil, mari bergandengan tangan. Banyak lagi persoalan yang harus kita selesaikan bersama-sama. Kami dari organisasi harus berkata yang seperti itu. Karena memang existing di lapangan, kami lihat PKS konvensional dan PKS inti plasma, PKS komersil itu dua hal yang berbeda tapi satu tujuan, Baik. menerima buah. Baik. Demikian. Baik, oke Dokter Gulat, nanti saya lanjutkan ke Profesor Almasdi, tapi pemirsa kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Inspirasi Pagi. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Inspirasi Pagi bersama saya Zinka Nela, dan tadi kita melanjutkan nih ke Profesor Almasdi. Prof, ini kan DPP Apkasindo telah bekerja sama ya dengan LPPM Universitas Riau perihal kajian evaluasi kebijakan sektor unit pengolahan perkebunan kelapa sawit. Kesimpulan penting apa yang Profesor temukan? Oke, baik. Terima kasih Mbak Zizi. Dari hasil kajian kita di lapangan menunjukkan bahwa yang jelas sekarang sawit itu adalah komoditi primadona. Karena di primadona dia sangat menarik bagi masyarakat, baik orang kota maupun orang desa. Dengan hasil kajian kita ini, akhir-akhir ini dalam apa? Kita menemukan multiplier efek ekonomi dari kelapa sawit itu sebesar 2,49. Indeks kesejahteraan masyarakat pedesaan itu meningkat 27% dari periode 2022 ke 2024. Ini menunjukkan keberhasilan sawit di lapangan. Karena itu sawit itu sekarang menjadi primadona. Nah, namun permasalahannya di lapangan, selama ini petani baik swadaya maupun plasma itu
dia tuh kan sebagai penerima harga selama ini. Dia harga ditentukan sepihak. Tapi alhamdulillah adanya kebijakan-kebijakan terutama SK Gubernur membuat kesepakatan harga. Nah, dan sekarang petani sudah berada pada posisi yang kuat lah bisa punya tawar. Dia tidak lagi sebagai penerima harga, tapi dia sudah bisa sebagai penentu harga. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Tungkot, petani itu sudah mulai mempunyai kekuatan karena dia sudah punya pilihan apakah ngirim ke PKS konvensional atau PKS komersil. Dengan keberadaan PKS komersil ini petani itu sekarang indeks kebahagiaannya meningkat karena dia sudah mulai menambahkan kalau dulu dia kadangkala harga pokok produksinya itu jauh di atas dari harga penjualan sawit. Sekarang alhamdulillah mereka itu sudah menunjukkan tingkat kesejahteraan yang tinggi dengan harga yang layak dia terima. Itu saja mungkin sekarang yang kita temukan di lapangan. Jadi tidak ada masalah dengan PKS komersil atau konvensional, tergantung kepada petaninya sekarang. Mereka tuh bersaing baik PKS konvensional dan siapa yang lebih efisien, mereka lah yang menang dalam produksi. Kan itu ya Pak Tongga. Dia efisien dan efektif dalam produksi, dialah yang menang dan dialah bisa mendapatkan harga TBS, bahan baku TBS yang untuk diolah di PKS mereka. Baik, berarti dari Profesor ini sudah terlihat ada peningkatan kesejahteraan juga ya? Oh, sangat luar biasa. Baik, Ya. saya lanjutkan nih kembali lagi ke Dr. Tungkot. Dok, ini kan PASPI bekerja sama dengan DPP Apkasindo telah melakukan riset secara mendalam ya tentang manfaat kehadiran PKS komersial bagi petani sawit swadaya khususnya masyarakat perdesaan. Lalu bagaimana hasil riset tersebut? Dan apakah benar PKS komersil ini sangat urgent bagi petani sawit swadaya? Baik, sawit itu kan komoditas pertanian. Dia punya paling tidak 3 karakter. Pertama, TBS itu mudah rusak. Artinya kalau mudah rusak, di situ dipanen, harus segera diolah. Kemudian yang kedua, dia juga bulky gitu, voluminous. Kalau terlalu jauh pengolahannya, masalah biaya transportasi. Solusinya adalah harus ada pengolahan di sekitar petani yang dekat dengan petani sehingga di situ panen langsung bisa diolah. Gitu. Kemudian yang kedua, tidak terlalu banyak ongkosnya. Apa kehadiran daripada PKS komersil yang saat ini? Itu adalah di tempatnya petani. Jadi makanya saya katakan tadi ini menjadi solusi. Karena apa? Dia dekat dengan petani. Akibatnya apa? Karena dia dekat, maka biaya transportasi menjadi hemat. Penghematan ini sebagian diterima oleh petani sawit. Makanya dia harganya naik. Dibandingkan dengan kalau dia kirim jauh, ke PKS yang jauh. Gitu. Jadi kehadiran PKS komersil itu justru membawa solusi bagi petani ini. Justru membawa solusi kepada masyarakat pedesaan dan juga lingkungan. Kenapa? Kenaikan pendapatan tadi itu, yang kami hitung tadi kira-kira 10%, itu memang beda-beda. Di Sumatera Utara, di Riau, di Kalimantan beda. Di Kalimantan paling besar itu marginnya, perbedaannya. Kalau di Riau sudah kompetitif, tidak terlalu besar. Lebih kecil lagi di Sumatera Utara, karena sangat kompetitif gitu kan. Tapi kisarannya kira-kira, kalau kita ambil rata-rata 10%. Bayangkan 10% yang tadinya itu adalah biaya untuk pengangkutan TBS, sekarang itu pindah ke kantong petani. Naiklah pendapatannya. Naik pendapatannya, bisalah dia menambah kualitas pendidikan, kualitas bahan pangannya, kualitas kesehatan. Dan siapa yang diuntungkan di sini? Petani padi, petani peternak, nelayan, dan juga produsen barang-barang kota kan. Itu yang dikatakan Profesor Al-Masli tadi itu multipliernya 2,45. Artinya apa? Kalau kami hitung 10% itu ada kira-kira 10 triliun. Berarti yang memutar ekonomi di daerah itu ada 2,45 kali 10 triliun. Ada hampir 30 triliun yang diputar tambahan loh itu. Tambahan yang diputar akibat daripada kenaikan harga TBS itu di tingkat petani. Ini kan luar biasa gitu. Oke, Dokter, ini berarti luar biasa ya manfaat dan urgensinya nih terhadap petani sawit. Oke, saya mau melanjutkan ke Pak Kus.
Bapak ini kan bukankah negara ya wajib hadir memberikan dukungan kepada investasi yang sudah hadir di tengah perkebunan sawit rakyat? Iya, baik Mbak Sisi. Memang ya, negara perlu hadir karena tadi ya disampaikan secara ekonomi itu harus ada institusi yang memproses PKS dalam hal ini, produksi TBS. Jika tidak maka banyak yang loss seperti yang disampaikan tadi Bapak ya Pak Tungkot dan Pak ini. Akan banyak TBS yang busuk karena tidak diproses, karena terlalu jauh gitu kan. Nah, pemerintah hadir harus berupaya untuk mengatur tadi yang saya sebutkan sebelumnya, ada keseimbangan antara produksi TBS kemudian diproses. Itulah kewajiban pemerintah untuk hadir. Supaya apa? Nanti efektivitas atau produktivitas itu menjadi semakin baik. Saat ini TBS itu kan diolah menjadi CPO untuk minyak goreng, untuk biodiesel. Artinya kalau semakin banyak yang hilang dari produktivitas itu, maka kebutuhan untuk pangan minyak goreng, untuk biodiesel, untuk energi itu juga semakin kurang. Yang tadi disampaikan oleh Pak Tungkot, multiplier efeknya mulai dari situ. Jadi manfaat untuk ke petani jelas, harga TBS naik. Kemudian manfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia ketika ekspornya bagus, semakin meningkat, devisa masuk, biodieselnya juga terpenuhi, komposisinya akan semakin banyak yang menerima manfaat. Nah, kehadiran pemerintah itu untuk mengatur semua itu supaya ketika persaingannya itu memang sehat, semuanya akan berkembang. Tapi kalau persaingannya menjadi tidak sehat, itulah yang dikhawatirkan itu menjadi tidak terkelola itulah. Baik. Maka tata kelola industri sawit yang sedang kami kaji itu untuk mensinergikan. Kami harapkan nanti ada yang mengorkestrasi nih tata kelola industri sawit ini siapa. Selama ini masih banyak kementerian lembaga yang mengurusi dan itu belum terintegrasi kebijakannya. Kami harapkan nanti Pak Prabowo misalnya bisa sebagai presiden baru bisa membentuk suatu kelembagaan yang dapat mengelola tata kelola sawit ini bisa lebih secara khusus ya Pak? Secara terintegrasi begitu. Baik, Ya. Pak Kus, saya lanjutkan ini ke Dr. Gulat. Ya. Seiring dengan berjalannya waktu, Dokter, kehadiran PKS komersial ini dalam rantai pasok TBS menimbulkan pro dan kontra di kalangan pengusaha, terkhususnya pengusaha PKS inti plasma. Bagaimana tanggapan dokter tentang ini? Ya, kalau saya yang membuat kontra itu kan mereka yang merasa berkurang untungnya. Berkurang untungnya karena ada pesaing. Makanya saya selalu menganalogikan, jangan gara-gara berkurang untung lapak saya suruh tutup lapak sebelah. Itu nggak boleh. Itu melakukan persaingan usaha, itu melanggar undang-undang. Nah, apa yang akan kami lakukan? Ini kan hari Senin Pak Prabowo, hari Minggu kan Pak Prabowo akan dilantik, dilanjut dengan menteri. Ya kami akan menyurati secara resmi Presiden Jokowi dan kementerian terkait. Presiden Prabowo dan kementerian terkait bahwa adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh PASPI, dilakukan oleh juga Universitas Riau. Seperti ini kesimpulannya. Jadi ke depan bukan kita ingin melakukan counter yang negatif, tetapi kita ingin mengatakan semuanya berguna untuk bangsa ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat Indonesia juga harus tahu bahwa sawit itu sekarang sudah menjadi jantungnya ekonomi Indonesia. Semua kita harus bersatu padu bagaimana sawit ini bisa memberikan multiplier effect. Tadi Pak Tungkot sudah menjelaskan, itu penelitian loh, PASPI. Kerjasama antara Kapasindo, petani sawit ini, level petani sawit, merangkul PASPI, merangkul juga Universitas Riau, merangkul juga apa-apa yang dilakukan oleh Ombudsman. Dan kemarin kita diskusi dengan secara verbal dengan Pusat Studi Kebijakan Universitas Indonesia, Fakultas Hukum ya. Nah ini kan sudah menggambarkan petani sawit itu sudah mencoba untuk memberikan sumbang pemikiran apa yang kami rasakan, apa yang kami terima, dan apa yang akan kami lakukan. Baik. Intinya petani sawit sekarang tidak lagi dengan demo, tapi sudah dengan otak ketika menyampaikan ide-idenya. Tidak ada yang salah dengan PKS komersil. Izinnya dari Kementerian Perindustrian, konsepnya adalah industri. Baik. Tidak ada izinnya ada. Tidak ada yang salah juga dengan PKS konvensional karena izinnya adalah dari Kementerian Pertanian. Oleh karena itu ini yang harus kita bicarakan di dialog kali ini gitu loh. Dokter Gulat dan bapak-bapak semuanya, kita akan lanjutkan ya Pak Pemirsa, ini semakin memanas perbincangannya. Tetaplah di Inspirasi Pagi.
Pemirsa masih menyaksikan Inspirasi Pagi bersama saya dan Dr. Gulat, silakan sekaligus closing statement ya. Lalu dari kerjasama penelitian tersebut selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh DPP Apkasindo? Ya, petani sawit sangat happy dengan hadirnya PKS Komersil. Petani plasma atau petani bermitra happy juga dengan adanya pabrik kelapa sawit konvensional. Sama-sama happy. Mari kita sama-sama menjaga industri sawit ini menjadi lebih baik di masa kepemimpinan Pak Prabowo. Ke depan kami akan lebih agresif untuk lebih berguna untuk nusa dan bangsa ini tentunya sebagai petani sawit. Baik, Gitu. saya lanjutkan ke Profesor Alwasdi. Prof, ini konsep dari PKS Komersil adalah industri. Apakah ada yang salah dengan perizinan PKS Komersil yang Kementerian Pengampunnya berada di bawah Kementerian Perindustrian? Hasil kajian kami tidak ada yang salah, semuanya baik-baik saja. Justru memberikan kontribusi ekonomi terhadap ekonomi regional. Buktinya sekarang dengan ada multiplier efek 2,49 tadi, meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan 27%, itu menyebabkan daya beli di masyarakat meningkat, jumlah uang beredar di pedesaan itu meningkat, sehingga mobilitas barang uang itu meningkat semuanya, ekonomi di daerah itu jadi tumbuh. Itulah kelapa sawit. Baik, silakan Pak Kus lanjut closing statementnya terakhir Pak. Baik, terakhir ya Mbak Zizi, saran rekomendasi Ombudsman terkait PKS ini adalah agar pemerintah melakukan pengawasan dan membina kemitraan antara petani sawit dengan semua jenis PKS itu. Jadi ketertelusuran sawit itu menjadi terpenuhi sehingga secara otomatis akan memenuhi syarat ISPO, standar Indonesian Sustainability Palm Oil. Nah, itu yang akan bisa memberikan keberlanjutan industri kelapa sawit ini. Baik, terima kasih Pak. Lanjut terakhir Dr. Tokot, silahkan Pak. PKS komersial, PKS konvensional itu tidak perlu dipertentangkan. Dua-duanya kita butuhkan untuk membangun industri sawit nasional. Karena itu bekerja sama melalui kemitraan. Melalui kemitraan, PKS konvensional dan PKS komersial itu akan menjadi aset bagi negara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak semuanya pada hari ini bincang-bincangnya sangat seru sekali. Dan pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Inspirasi Pagi bersama saya Zinka Nela dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.